ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini, jadi kita hanya diperintahkan seperti itu aja karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini gitu. Dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasihat hukum maupun di Bareskrim. Hanya tegas saja Pak, berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan lembar pengasahan skripsi milik pelapor JW. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Luar biasa, setelah publik menunggu, akhirnya kita diberi kejutan lagi. Polisi bilang tinggal 10% lagi, hanya uji laboratorium untuk memastikan keaslian ijazah Jokowi. Lalu, tak butuh waktu lama, pihak keluarga muncul. Menggelar konferensi pers dengan percaya diri, ijazah asli sudah diserahkan ke polisi, katanya. Tapi tunggu dulu, ternyata yang diserahkan hanya salinan. Bukan ijazah asli. Ya, salinan. Lagi-lagi publik disuguhi drama kejujuran bersyarat. Entah kelalaian, entah permainan, atau memang kebohongan yang sudah dirancang rapi. Jika ini hanya sebuah sinetron, mungkin judulnya cocok. Ijazah, antara asli, kopi, dan ilusi. Mari kita bongkar lagi satu demi satu kebingungan yang tampaknya sengaja dipelihara. Publik nyaris percaya teka-teki ijazah Presiden Jokowi akan segera berakhir, ternyata ada babak baru yang mengejutkan. Lagi-lagi, kita dihadapkan pada pernyataan yang saling bertolak belakang. Yang satu bilang ijazah asli sudah diserahkan, yang lain bilang belum. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang bermain-main dengan kebenaran? Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di prosentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Termasuk foto dan lembaran. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Awalnya, pernyataan resmi dari pihak kepolisian cukup meyakinkan. Mereka menyebut proses pembuktian tinggal 10% lagi. Hanya satu hal yang ditunggu. Uji forensik ijazah asli Jokowi. Dan tak lama kemudian, muncul konferensi pers. Dengan penuh keyakinan, kuasa hukum dan ipara Jokowi menyatakan bahwa ijazah asli sudah diserahkan ke polisi. Agenda hari ini itu hanya kita memenuhi permintaan dari Bareskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget. Baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini, jadi kita hanya diperintahkan seperti itu aja karena kita sebagai adik ipar percaya untuk membawa dokumen ini gitu. Dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasihat hukum maupun di Bareskrim. Sejenak publik terdiam. Mereka yang penasaran menunggu kepastian pembuktian ijazah Jokowi berharap dengan diserahkannya ijazah asli Jokowi, pihak kepolisian tidak akan kesulitan melakukan uji forensik hingga kepastian keabsahan ijazah Jokowi segera akan diketahui. Sayangnya, belakangan terbongkar fakta bahwa dokumen yang diserahkan ke Bareskrim bukan ijazah asli. Hingga saat ini, ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada satu buah flash disk, berisikan 24 link, video YouTube, dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Pak, izin mempertegas saja Pak, berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan lembar pengasahan skripsi milik pelapor JW. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Dan ini dia. Pukulan telak datang langsung dari penyidik kepolisian yang menangani kasus ini. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Lah, jadi yang diklaim sebagai ijazah asli oleh kuasa hukum dan keluarga Jokowi ternyata hanya salinan? Bukan dokumen fisik asli yang dipegang, diverifikasi, dan diperiksa laboratorium?
Kenapa mereka sampai membuat konferensi pers seolah-olah benar-benar sudah menyerahkan ijazah asli? Pertanyaannya sederhana, mengapa ijazah asli tidak diserahkan langsung ke penyidik? Bukankah ini bisa menyelesaikan semuanya? Kalau benar asli, bukankah lebih baik ditunjukkan dan dibuktikan secara ilmiah? Kenapa harus kopi? Kenapa harus dilapisi dengan retorika hukum yang terkesan hanya dipoles untuk membodohi publik? Apa ini bentuk keengganan? Atau mungkin, ada sesuatu yang tidak ingin dibuka ke publik? Jika kemudian polisi sampai kepada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi asli tetapi tidak pernah memeriksa ijazah asli itu sendiri, lalu apa yang menjadi pegangan kepada publik dan pihak penggugat ijazah Jokowi untuk meyakinkan mereka bahwa pemeriksaan benar-benar telah dilakukan secara ilmiah? Bukankah asumsi selama ini yang telah dibangun pihak Jokowi dan pendukungnya serta pihak UGM sebagai pembuat ijazah untuk meyakin publik bahwa ijazah Jokowi asli terbukti tidak bisa memenuhi rasa puas para penggugat? Harap diingat bahwa pihak penggugat menggunakan keilmuan mereka membuktikan berdasarkan penelitian saintifik untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu. Maka hal yang seharusnya juga dilakukan oleh penegak hukum. Adalah sangat tidak adil jika sebuah pembuktian ilmiah dijawab hanya dengan narasi dan asumsi berdasarkan keterangan segelintir orang. Apa yang telah dilakukan Bareskrim selama ini, mendatangi kampus UGM, mendatangkan teman-teman Jokowi untuk dimintai keterangan, mendatangi pihak KPU di Solo, Jakarta dan KPU Pusat tidak akan membuktikan apa-apa. Pihak penggugat, Rismon dan kawan-kawan sudah mendengar sendiri dari teman-teman Jokowi, sudah mendatangi kampus UGM, dan sudah mendengar langsung dari media pernyataan pihak KPU. Kenyataan bahwa kasus ijazah Jokowi ini masih bergulir di pengadilan adalah bukti bahwa semua kesaksian pihak-pihak yang diselidiki polisi itu tidak berarti buat mereka. Ada begitu banyak fakta kasus ijazah palsu mantan kepala daerah dan legislatif yang dibuat oleh pihak sekolah atau perguruan tinggi. Namun belakangan terbukti, baik pihak pembuat maupun pemilik ijazah sama-sama melakukan pelanggaran hukum. Maka mendengar keterangan saja tidaklah cukup. Publik menunggu janji Bareskrim bahwa 90% penyelidikan selama ini akan gugur jika 10% hasil penyelidikan melalui uji laboratorium forensik membuktikan hal sebaliknya. Dan yang diuji, haruslah ijazah asli, bukan salinan. Salinan bisa dibuat kapan saja, sedangkan ijazah asli hanya bisa dibuat pada saat mahasiswa menyelesaikan pendidikannya. Uji karbon akan menjadi alat pembuktian, apakah ijazah Jokowi dicetak tahun 1985 sesuai tahun kelulusannya, atau tidak. Bagaimana menurut kalian bisakah salinan ijazah diuji untuk membuktikan kapan sebuah ijazah asli dicetak untuk pertama kalinya?